Salam dan bahagia, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Kelayakan Investasi sebagai Opsi Jaminan Ekonomi di Masa Mendatang. Kami yang beranggotakan Satrio Adi Nugroho dengan NIM 2019 012 102 dan Muhammad Dida Adi Chandra dengan NIM 2019 012 083 serta Agave Andreas Pahala Tua Tambunan 2019 012 103. Poin pendahuluan dalam latar belakangnya adalah menyusun strategi perencanaan ekonomi demi menjamin terpenuhnya kebutuhan dan kualitas hidup manusia di masa mendatang merupakan hal yang penting, terutama di era globalisasi saat ini. Kenaikan harga yang terjadi terus-menerus menyebabkan tingkat kompetitif atau persaingan antar masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup meningkat. Apabila kita tidak dapat beradaptasi dengan fenomena tersebut dan tidak melakukan perencanaan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa yang mendatang, maka kita akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Salah satu cara mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian di masa depan dalam aspek ekonomi adalah dengan berinvestasi. Investasi dikenal dengan kegiatan ekonomi yang memberikan banyak keuntungan, namun juga memiliki resiko yang tinggi. Investasi memiliki banyak jenis, seperti reksadana, asuransi, properti, dan lain-lain. Karena banyaknya jenis investasi, maka perlu dilakukan pertimbangan dalam memilih investasi, agar keuntungan yang didapatkan maksimal dan dapat mencegah kerugian tidak terduga nantinya. Dalam poin rumusan masalah, ada 3 hal. Yang pertama, analisis metode net present value atau NPV. Kedua, analisis metode payback period. Yang ketiga, analisis metode benefit cost ratio. Dalam batasan masalahnya, dalam penelitian ini, ada 2 hal. Yang pertama, luas lingkup hanya meliputi informasi seputar kelayakan investasi sebagai jaminan ekonomi di masa depan. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu net present value atau NPV, payback period, dan benefit cost ratio. Poin tujuannya adalah 1. Cara analisis metode net present value atau NPV. Yang kedua, cara analisis metode payback period. Yang ketiga, cara analisis metode benefit cost ratio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Dida Adi Chandra. Baik, di sini saya akan melanjutkan daripada saudara Satrio Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Ekonomi teknik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam teknik yang terdiri dari evaluasi sistem terhadap biaya-biaya dan manfaat usulan proyek teknik. Prinsip-prinsip ini dimanfaatkan untuk menganalisis pengguna alternatif terhadap aset-aset fisik dan operasi suatu organisasi. Tujuan perusahaan pada prinsipnya mempunyai tujuan primer yang sama, yaitu menghasilkan laba, meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan, manajemen dan karyawan, berkesinambungan, bertumbuh, dan menyediakan produk spesifik untuk menjawab kebutuhan tertentu masyarakat. Levy dan Sarnat merinci tujuan perusahaan menjadi 8 macam, yaitu memaksimalkan laba, 2. Memaksimalkan penjualan, yang ketiga adalah mempertahankan eksistensi perusahaan, yang keempat mencapai tingkat laba tertentu yang memuaskan, yang kelima mencapai pangsa pasar tertentu, yang keenam meminimalkan karyawan yang meninggalkan perusahaan. Net present value adalah jumlah nilai yang harus diinvestasikan saat ini jika kita menginginkan sejumlah nilai tertentu di masa yang akan mendatang. Perhitungan NPV dapat kita hitung menggunakan rumus P dibagi 1 ditambah I dikali T. P adalah perkiraan jumlah arus kas yang didapatkan setelah pembelian mesin printing. I adalah tingkat suku bunga, sedangkan T merupakan
periode tahun atau tahun ke. Payback period adalah metode yang mendasar pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Bila arus kas terjadi pada tingkat yang seragam, periode pengembalian merupakan rasio dari banyaknya investasi asal terhadap arus kas masuk tahunan yang diharapkan. Cara menghitungnya, payback period adalah nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Di sini ada catatan. Rumus ini diasumsikan bahwa nilai arus kas masuk bersih dinilai sama pada setiap waktu periode atau sama pada pertahunnya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya adalah Agave Andreas. Saya Dipersilakan. akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Benefit cost ratio adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal, perencanaan investasi, atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Cara menghitungnya, BCR sama dengan benefit atau cost. Untuk menilai kelayakan suatu usaha atau proyek dari segi benefit cost ratio adalah jika BCR lebih besar sama dengan 1, maka investasi layak atau feasible. BCR lebih kecil dari 1, maka investasi tidak layak atau unfeasible. Jika alternatif ada salah lebih dari 1, maka harus dibandingkan terlebih dahulu. Apabila dari kedua alternatif yang dibandingkan memperoleh B atau C lebih besar dari 1, maka investasi yang dipilih adalah alternatif dengan nilai lebih besar. Jika B atau C lebih kecil dari 1, maka investasi yang dipilih adalah alternatif dengan nilai lebih kecil. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan jenis investasi di atas, maka diketahui apa dan bagaimana perhitungannya jika kita mengambil jenis investasi tersebut tetapi tidak lupa dengan masing-masing resikonya. Investasi yang paling baik adalah investasi saham bagi perusahaan. Saran dari kami. Saran kami adalah ada baiknya suatu perusahaan mencoba untuk melakukan investasi dengan menambah alternatif investasi untuk melihat kemungkinan yang lebih banyak dalam hal mendapatkan keuntungan. Sekian presentasi dari kami. Salam. Salam.